Natalia Renalda Bulinianti. Saya Kanana Pratiwi. Saya Salma Faizalia. Kami akan mempresentasikan tentang melabeli perempuan dengan sebuah julukan akronim. Di era sekarang sering terjadi pemberian julukan kepada orang lain. Pelabelan atau labeling adalah pemberian cap kepada seseorang yang berupa julukan atau panggilan. Pemberian julukan ini tentu dapat berdampak kepada orang lain. Dampak yang dihasilkan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Ada dua macam pemberian julukan, yaitu julukan positif dan julukan negatif. Contoh dari julukan positif yaitu memanggil anak dengan sebutan anak pintar atau kata yang berkonotasi positif. Contoh dari julukan negatif yaitu kata atau akronim cegil atau cewek gila yang biasa dipakai untuk sebutan kepada seseorang perempuan. Selanjutnya ada dampak positif dari labeling. Yang pertama, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, dapat memotivasi dan membangun semangat seseorang. Lalu ada dampak negatif yang dapat memengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Dampak yang pertama yaitu dapat memunculkan perasaan tidak percaya diri, sedih, bahkan khawatir. Yang kedua, korban akan bertindak sesuai dengan julukan yang diberi. Dan yang terakhir, dapat memunculkan penyakit seperti depresi, kecemasan, dan sulit tidur. Pelabelan termasuk kekerasan verbal. Apakah benar? Ya, pelabelan dapat menjadi kekerasan verbal jika berkonotasi negatif dan tidak senonoh. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam penggunaan bahasa seperti akronim yang dapat memiliki berbagai makna. Selanjutnya, kami meneliti akronim cewek gila sebagai salah satu julukan terhadap perempuan. Isu ini kami angkat karena maraknya penggunaan julukan cewek gila di media sosial maupun secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini melibatkan beberapa perempuan dari berbagai kalangan usia dan pekerjaan. Hal ini didasari pada aspek penjulukan yang merujuk pada perempuan yang suka bermain sosial media, terutama Gen Z. Sebanyak 11 perempuan dilibatkan dalam penelitian ini. Kami menghubungi partisipan melalui video call WhatsApp. Dalam menjaga kerahasiaan dan privasi partisipan, kami menginisialkan nama partisipan. Berikut adalah data diri yang telah didapatkan. Penelitian ini diikuti oleh partisipan yang sesuai dengan kriteria. Partisipan dimintai jawaban mengenai data diri mereka seperti nama, umur, profesi, dan ketersediaan para partisipan untuk diwawancarai serta terlibat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan 2 November 2023 melalui video call WhatsApp. Wawancara yang dilakukan berdurasi selama 15 menit. Untuk setiap partisipannya, kami juga meminta izin untuk mencatat jawaban dan menginisialkan namanya. Dari para partisipan, kami mendapatkan hasil yang kami susun dari wawancara menyatakan hal berikut. Pemahaman partisipan mengenai arti dan makna cegil itu sendiri, pendapat mereka mengenai julukan cegil, hal yang membuat partisipan suka mendapat julukan tersebut, dan dari mana partisipan tahu julukan tersebut, lalu alasan mengapa partisipan tidak menyukai julukan tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara dan handphone. Lembar wawancara digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan setiap partisipan, sementara handphone digunakan untuk alat menghubungi partisipan yang dilakukan secara daring. Selanjutnya ada hasil pembahasan dan penelitian. Akronim dari kata cegil sebenarnya dimaksudkan untuk menjuluki, menghina, dan menjelek-jelekan seseorang dari sifatnya ataupun dari pengalaman masa lalunya. Menurut Siregar 2020, pelaku kekerasan verbal secara terus-menerus menghina, mengancam, dan berkata tidak pantas pada korban, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang membuat terbentuknya suatu pelabelan atau penjulukan dengan kata-kata baru, sebagai respon pada konsep baru dan tren dan perkembangan TikTok.
Selanjutnya, pembahasan. Di pembahasan, rata-rata partisipan mengatakan bahwa cegil adalah sebutan bagi para perempuan yang memiliki obsesi lebih terhadap laki-laki, dan sebagian besar partisipan menganggap bahwa perempuan yang terlabeli cegil merupakan perempuan yang rela melakukan apapun demi sang pujaan hati. Sebagian partisipan juga mengatakan bahwa cegil itu atau perempuan yang dilabeli oleh cegil itu memiliki karakteristik atau memiliki penampilan yang sangat nyentrik. Labeling menurut Handbook for the Study of Mental Health itu sebuah definisi ketika diberikan akan menjadi identitas seseorang yang mendapat label tersebut dan menjelaskan tipe orang atau tipe seperti apa orang tersebut. Ada dua jenis masyarakat yang melakukan penjulukan terhadap orang lain. Yang pertama itu hard labeling. Di hard labeling itu ketika orang-orang tidak percaya akan adanya sakit mental dan menganggap hanya penyimpangan dari perilaku norma di masyarakat yang menimbulkan orang-orang percaya akan sakit mental. Sebenarnya sakit mental penyakit hasil dari konstruksi sosial dan kelainan psikotis yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua ada soft labeling. Di sini soft labeling itu ketika orang-orang percaya bahwa sakit mental itu nyata adanya, dengan soft labeling mendukung percaya bahwa sakit mental bukan hasil dari konstruksi sosial. Tidak semua orang mendapatkan dampak yang sama ketika mendapatkan label. Ada juga yang dari beberapa mereka itu ada juga yang suka dan ada juga yang tidak suka. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari data yang di atas dapat disimpulkan bahwa pelabelan atau pemberian julukan kepada individu lain dengan kata-kata yang tidak senonoh seperti cegil adalah masalah yang sedang merebak di era sekarang ini. Pelabelan semacam ini dapat memiliki dampak negatif terhadap individu yang menerimanya, termasuk mempengaruhi perilaku, kepribadian, dan kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan dampak-dampak seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi di sini kami ingin mengembangkan tren penelitian baru terkait isu ini, khususnya di dalam konteks penggunaan julukan cegil terhadap perempuan. Nah, penggunaan kata akronim yang tidak diketahui pasti memiliki banyak makna dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara satu dan lainnya. Perbedaan persepsi ini juga yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antar individu. Oleh karena itu, kita sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan kata kepada orang lain. Untuk menangani masalah pelabelan negatif dan kekerasan verbal seperti ini, yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kekerasan verbal serta pendidikan di sekolah dan masyarakat dapat memainkan peran utama dalam mengajarkan nilai-nilai komunikasi yang positif. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Melabeli Perempuan dengan sebuah julukan akronim dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.